Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas soal tentang gelombang cahaya ya. Kita lanjutkan. Video terakhir itu adalah tentang gelombang bunyi dan sekarang adalah gelombang cahaya gitu. Masih ada beberapa subtes lagi ya. Ini tuh gelombang tuh kalau tidak salah kayak ke-9 kalau nggak salah dan itu tuh ada 15 subtes di TKA Fisika itu. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Jadi di sini kompetensinya adalah menganalisis keterkaitan sifat cahaya dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari serta penerapannya dalam cermin, lensa, dan alat optik. Terus batasannya itu tuh ada karakteristik gelombang elektromagnetik, sifat cahaya, serta penerapannya dalam cermin, lensa, dan alat optik. Oke, sebetulnya materi dari si gelombang cahaya ini tuh sangat 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 padat sekali gitu ya teman-teman. Tapi gak apa-apa, kita akan bahas secara ringkas, padat, dan mudah-mudahan semuanya itu bisa tercover gitu ya dalam satu video ini gitu. Nanti kita ada pembahasan tentang contoh-contoh soalnya juga yang berdasarkan si batasan atau kompetensi yang diujikan gitu. Oke, sebelum kita bahas tentang si gelombang cahayanya ini, kita bandingkan dulu deh ya, biar kelihatan apa sih perbedaan dari gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Karena gelombang itu kan dibagi 2 ya, biar teman-teman bisa lihat juga gelombang bunyi dan gelombang cahaya tuh bedanya kayak apa gitu. Oke, kita lihat dulu. Misal di sini adalah untuk bagian gelombang bunyi. Kok gak bisa ya? Sebentar teman-teman. Gelombang. Duh, apakah ini juga sama seperti pulpen yang nah ada ya. Sorry, sorry. Gelombang bunyi. Kemudian di sini ada gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Karena kemarin pas di gelombang bunyi kita tuh gak bahas sifat-sifatnya ya. Lumayan nih, itu sebetulnya kalau teman-teman paham lumayan membantu gitu ya. Nah, gelombang bunyi itu tuh jika dibahas berdasarkan, medium, perlu medium atau enggak, gelombang bunyi itu adalah termasuk gelombang mekanik. Gelombang mekanik tuh kayak gimana? Gelombang mekanik tuh adalah yang butuh medium ya. Dia tuh butuh medium, sedangkan dari gelombang cahaya itu tuh termasuk ke gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik berarti dia tidak butuh medium. Artinya apa? Artinya adalah jadi meskipun dia di ruang hampa dia bisa merambat. Buktinya apa? Buktinya adalah cahaya matahari itu kan dia melewati ruang hampa ya. Misalnya ini matahari nih. Matahari. Terus ini bumi nih. Nah, bumi dan matahari di sekelilingnya tuh kan ini adalah ruang hampa ya. Artinya dia tidak ada medium apa-apa di situ tuh. Nah, cahaya matahari tetap bisa melewati itu sampai ke bumi gitu. Artinya si gelombang cahaya itu dia termasuknya ke gelombang elektromagnetik atau tidak butuh medium untuk merambat, teman-teman. Begitu. Terus yang kedua, dari berdasarkan bentuknya, gelombang bunyi itu dia termasuk gelombang longitudinal. Kalau teman-teman masih ingat di materi kelas 11, gelombang longitudinal tuh kemarin juga perasaan dibahas deh ya. Adalah yang punya rapatan, terus ada yang renggangnya, rapatan lagi gitu, terus ada yang renggangnya. Sedangkan kalau gelombang cahaya itu tuh dia termasuknya adalah gelombang transversal. Transversal. Artinya apa? Kalau transversal tuh dia adanya adalah satu puncak, satu lembah, satu puncak, satu lembah. Kayak gitu. Bentuk gelombangnya tuh dia seperti ini. Terus sifat-sifatnya nih ya. Sifat-sifatnya kalau gelombang apa ini tuh yang kiri itu gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi itu tuh dia cuma punya 4 sifat, teman-teman. Yang pertama ada refleksi. Refleksi itu apa? Refleksi itu adalah pemantulan. Contohnya misalkan kalau teman-teman ada di gua, terus teman-teman teriak "A" misalnya. Nah, nanti kan terdengar suara A gitu. Nah, itu tuh adalah hasil dari pemantulan bunyi. Yang kedua ada refraksi. Refraksi itu adalah pembiasan. Jadi pembiasan tuh terjadi kalau misalnya melewati 2 medium yang berbeda. Contohnya adalah kalau misalnya teman-teman, ngomong sama teman-teman yang ada di dalam air gitu, itu kan bakalan
si suaranya, gelombang suaranya akan melewati 2 medium berbeda, yaitu medium udara, di mana teman-teman berasal, sumber gelombangnya berasal, ke medium zat cair, di mana teman-teman itu ada temannya teman-teman ada di dalam sana gitu, dan suaranya tuh dia biasanya tidak terlalu jelas terdengarnya, gitu. Terus difraksi yang kedua, difraksi itu adalah pelanturan atau, biasanya dia tuh harus melewati celah sempit. Misalnya adalah teman-teman nguping seseorang yang lagi ngobrol di dalam ruangan gitu. Itu kan, nguping biasanya tuh di sela-sela pintu tuh ya. Kenapa harus di sela-sela pintu? Karena di sana ada celah tuh. Si gelombang suara bisa melewati itu, bisa melewati celah sempit. Yang terakhir adalah interferensi. Interferensi interferensi atau interferensi itu adalah perpaduan. Perpaduan. Misalnya ada satu toa nih dan toa lain. Ada orang yang ngomong pakai toa yang pertama dan ada orang yang ngomong pakai toa yang kedua gitu. Nanti itu tuh kan bisa bergabung tuh, bisa dipadukan. Apakah akan jadi terdengar lebih keras atau terdengarnya jadi lebih, tidak keras gitu ya sama sekali, itu tergantung dari si toanya tadi ya. Kemudian kalau gelombang cahaya itu tuh dia punya sifat, 6 sifat teman-teman. Keempat dari refleksi, refraksi, difraksi itu tuh gelombang cahaya punya juga dan ditambah 2 sifat. Yang pertama itu tuh adalah pengkutuban atau polarisasi dulu deh ya kita tulisnya. Polarisasi, polarisasi atau pengkutuban. Nah, maksudnya apa nanti kita jelaskan deh ya. Pengkutuban tuh atau kita jelasin sekarang deh ya biar nanti gak dijelasin. Pengkutuban tuh jadi istilahnya adalah dia, apa ya, si intensitas cahayanya tuh diturunkan gitu. Contohnya adalah kayak kamera polaroid atau kacamata yang bisa terpolarisasi gitu. Jadi nanti deh ya, kita bahasnya nanti. Jadi si cahayanya tuh dia lebih redup gitu, bisa melihat air dengan lebih jelas gitu. Ikan-ikan di dalam air dia bisa jadi lebih jelas. Nanti deh ada contoh videonya ya. Yang kedua itu ada penguraian atau dispersi. Contohnya itu adalah yang ada pada pelangi, teman-teman. Itu adalah proses dispersi atau penguraian, kayak gitu ya. Nah, nanti sifat-sifat ini akan dijelaskan lebih lanjut, tapi kita ke pemantulan dulu yang pertama. Gitu, karena kan 6 sifat ini dia termasuk sifat dari si gelombang cahaya ya. Jadi kita pertama bahas dulu bagian pemantulannya. Pemantulan. Nah, pemantulan tuh dia biasanya terjadi pada apa? Pemantulan ini terjadinya adalah pada cermin, teman-teman. Ini sekalian kita bahas juga sih bagian cermin, lensa, dan alat optik ya. Alat optik itu sebetulnya adalah gabungan dari cermin dan lensa gitu. Itu tuh sebetulnya dibulak-balik aja. Nah, pemantulan tuh apa sih? Pemantulan tuh dia pengembalian si cahaya datang gitu menjadi cahaya pantul. Misal di sini ada suatu bidang. Bidang ini tuh dia punya sinar datang dan sinar datang ini adalah misal 30 derajat terhadap garis normal. Nah, garis normal tuh yang ini ya, garis normal tuh dia arahnya pasti tegak lurus sama si permukaan bidangnya. Ini garis normal. Terus dia bakal dipantulkan lagi ya. Dipantulkannya dengan besar sudut sama yaitu 30 derajat. Nah, ini 30 derajat. Nah, sudut datang itu bakal sama dengan sudut pantul atau theta I sama dengan theta R di pemantulan itu. Dia bakalan terjadi hal ini ya, sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Theta I itu kita tulis deh ya boleh. Sudut datang ini terhadap garis normal ya, teman-teman, bukan terhadap si bidangnya ya. Theta R itu tuh adalah sudut pantul. Dia besarnya bakalan sama gitu. Nah, pemantulan ini seperti yang udah disebutkan tadi biasanya terjadinya itu adalah pada cermin, di mana cermin itu kan ada 3 ya. Cermin itu ada cermin cekung, cermin cembung, dan ada cermin datar. Oke, sebetulnya cermin datar tuh kita gak usah terlalu bahas sangat-sangat sangat detail ya, teman-teman. Nih, kita tulis dulu deh ya. Cermin tuh bisa terbagi menjadi 3. Ada cermin datar. Di cermin datar cermin datang lagi.
Cermin datar itu tuh adalah kayak kaca yang sering teman-teman lihat gitu, cermin datar tuh. Kalau teman-teman ngaca atau bercermin, itu tuh kan bakalan terlihat bayangan di dalam cerminnya kan. Nah, makanya sifat dari bayangan cermin datar itu akan maya, teman-teman. Kenapa maya? Karena bayangannya itu tuh ada di belakang cermin gitu, bukan di daerah nyata di depan cermin kan. Kemudian selain maya, ukurannya tuh sama besar, ukurannya akan sama besar. Ya, ini lihat aja deh teman-teman, kalau ngaca nggak jadi jebag gitu ya, tahu jebag atau diperbesar atau diperkecil, nggak kayak gitu kan. Ukurannya sama besar dan dia tuh tegak. Tegak tuh apa? Artinya tuh dia tidak terbalik. Jadi ketika teman-teman ngaca kayak gini ya, ini cermin misalnya nih. Nah, teman-teman, si bayangannya tuh bakalan kayak gini juga kan? Enggak jadi kayak gini nih, kepala di bawah, enggak kayak gini kan? Ini namanya tegak. Nah, ini namanya terbalik. Tegak tuh berarti dia sama kayak si awalnya ya. Ini awalnya gitu. Oke, kita hapus dulu lah ya. Nah, terus cermin tuh selain cermin datar, ada juga cermin cekung dan cembung. Nah, ini yang biasanya rada ribet. Cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cembung. Kita akan bahas eh, salah dua-duanya, kita akan bahas dua-duanya tapi enggak sedetail itu ya teman-teman. Teman-teman kalau mau materinya sangat 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 detail sekali, boleh lihat di channel lain yang lagi ngejelasin materinya. Karena kan ini kita istilahnya adalah nge-refresh doang ya, bukan kita bahas dari awal dari nol karena materinya ini pasti udah dijelasin di kelas 11 ya teman-teman. Nah, di pemantulan cermin cekung ini itu tuh sebetulnya cermin cekung tuh ada 5 variasi benda. Benda tuh bisa diletakkan di 5 tempat gitu. Sedangkan kalau cermin cembung itu tuh cuma di satu tempat. Jadi kita akan bahas bagian cermin cekung dan cembungnya ya, dua-duanya. Tapi yang di bagian cekung kita tuh gak akan ngebahas di 5 tempat-tempatnya, kita akan bahas salah satunya aja. Oke. Nah, sebelum kita bahas si pembentukan bayangannya, teman-teman harus ingat kalau misalnya, bentar ini kita tulisin satu deh ya, satu tentang pemantulan. Nah, yang A, yang A boleh. Itu tuh adalah pemantulan cermin cekung. Pemantulan. Sebelum ke yang A deh, kita bahas dulu sinar istimewa deh ya. Sinar istimewa. Kayaknya sebelum sinar istimewa kita harus bahas dulu si ininya ya, teman-teman. Apa? Pembagian ruangan. Oke, sebelum itu kita bahas dulu pembagian ruangan. Jadi kalau misalnya di cermin cekung gini, ini adalah cerminnya. Gitu ya, misal ya, ini adalah cermin cekung. Nah, bagian sini kan depan cerminnya ya. Ini bagian depan, ini adalah bagian belakang, teman-teman. Oke, ini kayaknya terlalu ini deh, biar nanti yang cermin cembung bisa di pinggirnya ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus, bentar, ini kita rapetin ke belah sini, deketin. Nah, di sini itu akan ada yang namanya F, teman-teman. F itu adalah titik fokus atau titik api gitu. Kalau teman-teman ngedengernya titik api itu sama aja. Titik fokus itu dia adanya di sebelah sini. Misal, terus ada M. M tuh misal posisinya ada di sini. M tuh apa? M tuh adalah titik pusat kelengkungan. Artinya apa? Artinya adalah kalau misalnya si cermin cekung ini tuh kan bentuknya lingkaran ya. Kalau misalnya ini lingkarannya digedein, nah M ke sebelah sini itu tuh adalah jari-jarinya teman-teman. Jadi M tuh titik pusat kelengkungan yang mana jari-jari dari lingkarannya. Kalau si cermin cekung itu kita buat lingkaran full gitu. Padahal kan kalau cermin cekung dia nggak full ya. Nah, M tuh dia adalah itunya atau titik pusat kelengkungan cermin. Nah, kita akan bagiin ruangannya dulu. Jadi di sini akan ada ruang 1, 2, 3. Nah, ini kita bagi kayak gini ya. Kita garis putus-putus aja ya, teman-teman. Nah, ini adalah ruangan 1, ini adalah ruangan 2. Ini ruangan 1, ini ruang 2, ini ruang 3 dan ini adalah ruang 4. Gitu ya.
Nah, si cermin cekung itu kalau kita ngeletakin benda, benda itu kan dia pastinya ada di depan cermin kan, gak mungkin kita bisa meletakkan benda di belakang cermin, takut ya kalau kayak gitu. Berarti cermin cekung tuh posisi bendanya bisa jadi di ruang satu tuh berarti antara F dan cermin, kemudian bisa jadi di ruang 2 tuh antara M dan F, atau di belakang M-nya, atau di ruang 3, atau lagi di F, tepat di F banget. Jadi bisa di sini nih bendanya atau di M juga gitu, tepat di F dan di M. Makanya tadi aku udah bilang kalau misalnya si cermin cekung tuh dia bisa ada 5 kemungkinan posisinya gitu. Sedangkan nanti cermin cembung, oke, kita bahas cermin cembung ya. Cermin cembung tuh dia cuma ada satu kemungkinan posisi teman-teman. Sorry. Gini nih, cembung tuh kan berarti kayak gini ya. Set 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 set. Di mana depannya ini kan berarti sekarang ini depan dan ini belakang. Belakang. Nah, di bagian depannya sorry. Kalau gini sama aja cermin cekung ya. Bentar. Nah, berarti gini nih. Cermin cembung tuh gini. Ini adalah bagian depan. Ini bagian depan dan ini adalah bagian belakang. Ntar ini kita pindahin dulu ke depan. Rada kedepanin deh ya, biar kelihatan gitu. Nah, ini sama dia akan punya M dan F, tapi posisinya M dan F sekarang ada di belakang teman-teman. Ini F, ini M. Kenapa ada di belakang? Karena kan ingat ini tuh kalau dia dibentuk lingkarannya tuh kan pasti ke sini arahnya kan. Makanya jari-jarinya atau M-nya dan titik fokusnya itu tuh akan ada di belakang si cermin cembung. Oke, sama kayak tadi kita akan bagi ruangan. Berarti ini adalah ruangan 1 gitu ya, ini ruangan 2, ini ruangan 3, dan ini ruangan 4. Lihat, ingat kita tuh cuma bisa meletakkan benda yang ada di depan cermin. Di depan cermin berarti di ruangan 4 doang gitu ya. Berarti hanya ada satu kemungkinan benda bisa diletakkan yaitu di ruang 4 aja teman-teman gitu. Jadi kalau si cermin cembung itu tuh sebetulnya sejujurnya dia lebih sederhana daripada si cermin cekung karena cermin cekung dia ada banyak hal gitu ya yang harus kita pertimbangkan di mana posisi-posisi dari si masing-masing bendanya kayak gitu. Oke, kita yang pertama dulu ya. Kita akan bahas dulu cermin cekung ya sebelum kita ke cermin cembung teman-teman. Tapi sebelum itu, apaan lagi sih ini cina banyak banget tapi-tapinya ya. Ada sinar istimewa. Sinar istimewa tuh dia ada 3. Istimewa tuh dia ada 3. Apa aja? Yang pertama adalah Yang pertama itu adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama. Sumbu utama tuh adalah yang ini ya. Nah, ini yang di tengah-tengah itu adalah yang lurus, itu adalah sumbu utama. Sumbu utama, dia tuh akan dipantulkan melalui fokus. Dipantulkan melalui fokus. Melalui fokus. Yang kedua, itu kebalikannya. Jadi kalau misalnya ada sinar datang, sejajar fokus, atau melalui fokus deh ya, melalui fokus biar nggak bingung, melalui fokus itu akan dipantulkan melalui sumbu utama atau dipantulkan sejajar sumbu utama ya, karena sumbu utama tuh dia lurus ya, sejajar sumbu utama. Nah, ini sinar istimewa akan berlaku untuk pemantulan pembiasan ya, sama aja. Nanti ada beda dikit paling. Yang ketiga itu ada sinar datang. Sinar datang melalui pusat kelengkungan atau melalui pusat kelengkungan. Atau pusat kelengkungan itu adalah M tadi ya. Itu akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan lagi, melalui pusat
ke lengkungan. Jadi ini mah datang dari sana gitu ya, dipantulinnya dari sana lagi gitu. Oke, buat apa sih sinar istimewa ini? Nah, mari kita ke pemantulan cermin cekung. Akhirnya gitu ya, kita bisa ke pemantulan cermin cekung, teman-teman. Mari kita pemantulan cermin cekung. Yang pertama, ingat ya, tadi pemantulan cermin cekung tuh dia bisa jadi ada di 5 posisi, tapi kita akan bahas satu aja teman-teman, karena akan terlalu memakan waktu lama. Pemantulan cermin cekung. Cermin cekung itu tuh adalah kita ambil misal si bendanya ada di ruang satu ya, yang biar gampang. Kita gambar dulu nih. Bentar. Set. Set gitu ya. Misal kayak gini. Ini kan ada R dan F-nya seperti biasa. Ada F dan M, sorry. Misal F-nya di sini, M-nya adalah sebelah sini. Kayaknya F-nya terlalu. Bentar, kita pundurin deh ya. Tuh kan, ke bawah deh huruf S-nya. Sorry teman-teman. Oke, ini F-nya dan ini adalah M-nya. Misal belah sini, kita ambil bendanya tuh ada di ruang yang pertama di sini. Ini ada bendanya. Nah, kita akan menggunakan dua sinar istimewa. Biasanya yang digunain adalah sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang kedua. Biar gampang gitu sebetulnya ngerjainnya. Oke, pertama itu adalah sinar datang. Yang pertama tuh ya, sinar istimewa pertama, sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Oke, berarti sejajar sumbu utama kayak gini kan? Ingat harus kena sama bendanya, berarti dipantulkan melalui fokus. Ini sinar datang, patah-patah ya, gak enak banget, bentar. Nih, sinar datang melalui sumbu utama kayak gini, dipantulkan melalui fokus. Berarti kayak gini ya, set, gitu. Yang kedua itu adalah sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui fokus. Bentar. Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Fokus tuh ini ya. Jadi kita harus kena ke fokusnya nih. Harus kena ke fokus, ke benda, terus ke atas. Terus ke cermin. Gak enakan banget. Ntar kita bikin yang enakan. Kurang lebih ginilah ya. Dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti ke sini pemantulannya. Ini sinar datang. Ini tadi sinar datang. Ini sinar pantul. Oke. Terus sekarang gimana? Sekarang kita tuh harus memperpanjang dari pemantulannya gitu nih. Pemantulan tuh kan dia yang ini ya. Nah, ini tuh adalah sinar pantulnya. Kita harus perpanjang. Ini juga sinar pantulnya nih yang biru. Gitu. Oke, teman-teman bisa lihat bayangannya ada di mana? Bayangannya ada di sini kan? Di perpotongan antara sinar pantul dari sinar istimewa 1 dan sinar istimewa 2. Ini adalah bayangannya yang warna hitam ya, bendanya adalah yang warna biru. Nah, kita lihat nih bayangannya dia bakalan diperbesarkan. Kenapa diperbesar? Karena lihat aja ukurannya ya teman-teman ya. Yang warna biru di kiri cermin itu tuh kan dia kecil ya, pendek. Sedangkan yang bayangan yang warna hitam dia jadi besar tuh. Berarti bayangannya bakalan diperbesar. Terus lihat posisinya. Posisinya dia ada di belakang cermin. Kalau di belakang cermin berarti dia akan maya, bukan nyata. Dan yang ketiga itu adalah tegak. Kenapa tegak? Karena dia nggak terbalik, nggak jadi gini. Gitu. Oke deh, ini adalah pemantulan dari cermin cekung. Satu lagi ya teman-teman, yaitu pemantulan cermin cembung. Nanti setelah itu kita ada kesimpulannya. Jadi teman-teman boleh cobain di rumahnya masing-masing kalau kepo gitu ya. Emang iya gitu. Nah kalau teman-teman kepo boleh dicobain. Nih pemantulan cermin cembung itu tuh tadi ini cuma ada satu berarti ya teman-teman. Bentar. Berarti sama nih kita bisa bikin gambarnya. Cembung. Bentar. Cembung ginilah ya. Arsirnya bukan di sini. Sorry. Yang di arsir tuh nunjukin belakang cermin ya. Gini nih. Oke, ini adalah F-nya, misal ini adalah M-nya. Ini sebetulnya ngegambar F dan M tuh harus ini ya, harus jelas gitu biar presisi lah istilahnya. Ini kan kita contoh aja ya teman-teman.
Bisa ya ngelesnya mah. Ini misal F dan M-nya, ingat tadi bendanya itu tuh pasti di depan cermin, berarti bendanya itu ada di sebelah sini. Oke, ini cuma ada satu kemungkinan ya kalau cermin cembung tuh. Setelah itu apa nih? Setelah itu ya sama aja ya teman-teman, kita akan ambil dua garis istimewa, dua sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar datang melalui sumbu utama. Sinar datang melalui sumbu utama kayak gini. Terus akan dipantulkan melalui titik fokus, gitu kan? Titik fokus yang mana? Titik fokusnya di sini nih. Berarti kita tarik garis lurus, putus-putus dulu. Nah, ini pemantulannya, gini kan? Sinar datang melalui sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Yang kedua adalah sinar datang melalui fokus. Fokusnya itu ada di sini, teman-teman. Sorry, fokusnya ada di sini. Berarti kita harus bikin dulu garis-garis putus-putus ke fokus nih. Oke. Set. Oh, ini jangan dikasih titik-titik ya, nanti bingung nih. Karena dia bukan pemantulan ya. Melalui fokus berarti kayak ginilah kurang lebih. Set, nanti itu ini melalui fokus ya. Terus dipantulkan sejajar sumbu utama, dipantulkan sejajar sumbu utama. Bentar. Tapi biar kelihatan gitu loh si bayangannya tuh kayak gimana. Ini kan fokus gini ya. Bentar. Lah kurang lebih gini lah ya. Nah, sinar datang melalui fokus dipantulkan melalui sumbu utama. Sumbu utama tuh adalah yang macam nih. Nah, ini sumbu utama, kita tetap harus bikin ya garis putus-putusnya ke belakang. Karena itu adalah sinar pantulnya. Nah, sinar pantulnya kita bikin nih teman-teman di belakang. Ini kan ada perpotongannya ya, sinar yang warna biru dan yang warna merah. Nah, itu adalah bayangannya nih, posisi bayangan yang ini. Set, gitu. Kita lihat bayangan yang terjadi apa ketika pemantulan cermin cembung. Pertama, bayangannya dia ada diperkecil ya. Lihat, di sebelah kiri itu tuh lebih panjang daripada yang sebelah kanan. Berarti bayangannya dia bakalan diperkecil. Selain diperkecil, dia juga akan maya, teman-teman. Kenapa maya? Karena dia adanya di belakang cermin. Kemudian dia tegak. Tegak gitu. Kenapa tegak? Karena dia sama panahnya ya, sama-sama ke atas. Begitu. Oke, itu kan cuma ininya ya, cuma pembentukan bayangannya nih. Kalau teman-teman kepo, boleh kita jelasin atau kita tarik kesimpulannya teman-teman. Ini baru pemantulan ya, baru satu. Oke, gak apa-apa. Nih, cermin itu tuh kan tadi yang cermin datar udah lah ya, kita di depan udah kita bahas. Kita bahas yang cermin cekung dan cembung dulu nih. Cermin cekung tadi kan dia ada posisi bendanya bisa di 4 posisi, yaitu bisa di ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang pas di M dan pas di F gitu ya. Bayangannya dia bakalan di mana nih? Kalau teman-teman ingat di SMP atau di kelas 11, bayangan dan benda itu, ruangan bayangan dan ruang benda kalau dijumlahin bakal sama dengan 5. Berarti bayangannya ini akan di ruangan 4, ini ruang 3, ini ruang 2. Kalau pas di M, itu tuh dia akan di M lagi, bayangannya tuh akan ada di posisi itu lagi. Dan kalau di F itu tidak akan ada bayangan yang terbentuk teman-teman. Gitu. Nah, nanti teman-teman boleh cobain ya. Emang bener nih yang tadi kita cobain kan ini ya, bayangan di benda di ruang 1, bayangannya di 4. Nanti boleh teman-teman cobain di 2, 3, M dan F apakah betul sesuai ini atau enggak. Kemudian untuk sifatnya, nah sifatnya itu tuh adalah yang pertama tadi maya tegak, dan diperbesar ya. Diperbesarnya kita tulis zoom aja lah ya biar cukup. Diperbesar. Terus 2 ketiga itu juga sama teman-teman, dia bakal diperbesar. Kenapa? Karena bayangan itu tuh ruangannya lebih besar daripada si bendanya. Ini juga pasti bakalan diperbesar, di zoom. Tapi dia bukan maya tegak lagi, tapi nyata dan terbalik. Nyata terbalik. Jadi maya tuh dia pasangannya adalah sama tegak, nyata pasangannya sama terbalik. Pasti gitu ya. Pasti itu tuh. Ini juga sama nyata terbalik, tapi lihat nih bayangannya dari 3 ke 2, bayangannya lebih kecil, berarti dia bakalan diperkecil teman-teman.
Diperkecil tuh apa ya namanya ya? Terus dari M ke M, dia tuh akan nyata terbalik, oke. Dan dia bakalan sama besar, sama gitu. Terus kalau di F ya karena tidak ada bayangan terbentuk berarti gak ada sifatnya ya. Ini adalah untuk yang cekung. Untuk yang cembung tadi bendanya kan cuma bisa ada di ruangan 4 berarti bayangannya ada di ruangan 1. Apa sifatnya? Sifatnya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Seperti yang udah tadi kita sebutkan. Gitu ya teman-teman, ini adalah pemantulan, baru pemantulan guys. Oke, terus sekarang kita harus nambah papernya nih. Inilah ya, sama gak sih? Oh, dia jadi dot, gak apa-apa lah ya. Pemantulan berarti kurang lebih selesai. Kita bahas rumusnya dulu ya. Rumus yang biasanya ada di cermin cekung cembung atau rumus, ya boleh deh. Rumus cermin. Teman-teman, kita lupa nih. Gak apa-apa lah ya, bentar, nanti kita bahas. Itu tuh ada R sama dengan 2F. R tuh apa? R tuh adalah jari-jarinya ya. Terus 1/F itu adalah 1/S tambah 1/S aksen. Nanti kita jelasin apa maksudnya. Terus M itu tuh adalah dia nilai mutlak dari min S aksen per S sama dengan H aksen per H. Atau S aksen per S aja deh ya, gak usah pakai nah gitu S aksen per S atau H aksen per H. Kalau H dia pasti positif. Nah, ini adalah rumus dari cermin cekung dan cermin cembung, teman-teman. R tuh apa? R tuh adalah jari-jari ya. Di sini tuh jari-jari kelengkungan. Jadi kalau misalnya ada jari-jarinya berapa gitu, itu tuh adalah R. Terus F tuh tadi titik fokus. Terus S itu adalah jarak dari benda ke cermin. Kalau S aksen apa? S aksen itu adalah jarak bayangan ke cermin. Jarak bayangan. Terus ada M besar tuh apa? M tuh dia perbesaran teman-teman. Jadi kan benda tuh bisa ada yang diperbesar, diperkecil kan. Diperbesar tuh berapa kali lipatnya gitu sebetulnya. Nah itu adalah yang kita cari. Nah ini biasanya ya ada ketentuannya ya teman-teman. R dan F, R dan F itu tuh dia bisa jadi bernilai positif dan negatif. Ini harus hati-hati juga. Positif tuh kalau berlaku buat cerminnya, cermin cekung. Terus negatif tuh dia buat cermin cembung. S aksen juga sama nih. Kalau teman-teman nanti di perhitungan dapat S aksen tuh positif, berarti bayangannya itu akan nyata. Bayangannya nyata. Kalau nyata itu apa? Nyata itu kan tadi ya berbarengannya tuh adalah dengan si terbalik. Berarti bakalan nyata dan terbalik. Kalau S aksen teman-teman hasil ngitung adalah negatif, berarti bayangannya maya. Bayangannya akan maya. Maya tuh pasangannya tadi sama siapa? Sama tegak. Begitu. Terus ada lagi M kan, nilai M ya. Kalau M-nya nanti sama dengan 1 berarti dia sama besar. Artinya si bayangannya misalnya 10 cm ya si bendanya juga sama 10 cm. Kalau M-nya kurang dari 1 berarti dia diperkecil. Kalau M-nya dia hasilnya lebih dari 1 berarti dia diperbesar. Gitu ya teman-teman. Sip. Oke, kita lanjutkan lah ya. Kita jangan terlalu berlama-lama di sini. Ini cuma baru 1 soalnya. Kita ada 6 sifat yang akan kita jelaskan. Tapi nanti yang lain kita gak terlalu detail juga gak apa-apa ya sebetulnya ya. Yang kedua itu ada pembiasan. Nah, pembiasan tuh dia biasanya kalau melewati 2 medium yang berbeda. Dan kalau di sini biasanya itu tuh terjadi pada lensa juga ya teman-teman. Lensa tuh kan dia berarti ada 2 medium yang berbeda. Awalnya tuh di udara, si cahayanya tuh dari udara, terus dia masuk ke lensa gitu. Lensa tuh kan ada mediumnya juga, dia beda medium tuh udara dan kaca gitu ya untuk si lensanya. Nah, pembiasan ini ada yang namanya hukum pembiasan cahaya.
Hukum pembiasan cahaya. Ini bakalan panjang juga lah, gak apa-apa lah ya. Nah, karena ini penting teman-teman. Atau hukum Snellius gitu ya, Snellius. Ada berapa? Ada 3 aja sih. Yang pertama adalah sinar datang. Sinar datang. Terus sinar bias. Ini sama kayak tadi ya. Kalau tadi itu sinar pantul, nah ini sinar bias. Garis normal. Garis normal itu adalah yang tegak lurus dengan permukaan bidang. Itu terletak pada bidang datar. Jadi dia harus diletakkan pada bidang datar yang sama. Terus yang kedua adalah bidang datar, sorry. Yang kedua itu adalah sinar datang dari medium kurang rapat atau medium renggang deh ya, kita biar cepat nulisnya nih, medium renggang menuju medium rapat, dia tuh akan dibiaskan menuju mendekati garis normal kok. Mendekati garis normal ya. Ini kan ke medium yang rapat tuh, berarti lebih rapat ke garis normal. Dibiaskan mendekati garis normal. Nah, ini kita kopas aja lah ya. Bentar, sebelum dikopas kayaknya kita harus gambarin dulu nih. Contoh misalnya adalah dari udara ke air. Air kan dia lebih renggang ya. Udara tuh lebih renggang ya daripada air. Jadi ini misalnya garis normalnya nih. Jadi kalau ada sinar datang ya, sudutnya tuh sudut I, misalnya dia kan lebih renggang ya. Ke air itu tuh dia akan lebih rapat, teman-teman. Nah, gitu. Karena medium udara atau boleh ya, dia akan lebih besar daripada medium air. Gitu ya. Jadi lebih renggang dibandingkan dengan si medium air. Air tuh dia lebih rapat. Kalau air misalnya masuk lagi ke kaca. Kaca kan lebih rapat lagi ya. Berarti nanti bakalan lebih mendekati garis normal lagi tuh si sinar biasnya. Yang ketiga nih ya. sorry. Yang ketiga itu tuh kita kopas nih dari atas. Ini kebalikannya berarti ya. Ini garis normal ya, bukan garis norma teman-teman. Jadi kayak ipar adalah maut ya. Bukan ipar adalah maut. Apa sih? Iyalah yang selingkuh-selingkuh itu ya. Yang ketiga, sinar datang dari medium rapat. Nah, sekarang kita dari medium yang rapat nih ke menuju medium renggang. Nah, jadi ini tuh harus mengikuti si medium terakhirnya. Medium terakhirnya renggang, berarti ini juga dibiaskannya jadi menjauhi teman-teman. Karena renggang ya. Berarti harus lebih jauh, menjauhi garis normal. Contohnya apa? Contohnya ya kita balikin aja. Misalnya dari air ke udara. Ini air ya, di bawah air, di atasnya udara. Misal di air itu tuh dia sudutnya hanyalah di air tuh rapat ya, misalnya segini nih, ini I ya, sudut datangnya I. Oke, ke udara berarti udaranya dia bakalan lebih gede sudutnya gitu. Sama aja lah sebetulnya, ini cuma dibalik-balik. Nanti berarti I-nya bakalan lebih kecil dari R, kalau ini berarti I-nya bakalan lebih besar dari R ya, sudut I-nya lebih besar daripada sudut R. Oke, sebetulnya ada satu lagi teman-teman, kita tambahin satu lagi ya. Apa satu lagi adalah sinar datang tegak lurus bidang batas atau sejajar garis normal tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Tapi itu kurang penting ya. Nah, ada persamaan umum yang harus teman-teman pahami nih, yaitu ada N2 per N1 sama dengan sin theta I per sin theta R. Theta I theta R tuh theta I-nya sudut datang, theta R-nya sudut pantul. Pi1 per Pi2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Ini adalah persamaan umum di pembiasan gitu. N2 tuh apa? N2 tuh berarti indeks bias medium yang kedua. N1 tuh indeks medium bias yang pertama. V itu kecepatan, lambda tuh adalah panjang gelombangnya ya.
Seperti itu. Nah, seperti yang udah tadi kita sebutin, pembiasan itu tuh dia bisa terjadi pada lensa ya teman-teman, atau pada prisma juga sebetulnya bisa terjadi pembiasan. Oke, kita gambarin dulu kayaknya pada prisma juga ya, karena prisma takutnya nanti bakalan ada ya. Oke, tapi gak akan kita jelasin secara detail ya, seperti yang udah disebutin tadi tuh kita enggak yang terlalu detail banget. Sebetulnya ada penurunan untuk sudut deviasi, tapi ya akan terlalu panjang nih, bisa-bisa ini 5 jam untuk membahas ini aja. Oke. Nah, pembiasan tuh seperti udah disebutkan tadi, itu tuh biasanya di SMA tuh ada pembiasan pada prisma. Kemudian ada pada lensa. Lensa tuh dia bisa lensa cekung dan bisa juga lensa cembung. Lensa cembung. Tapi lensa juga ada banyak tipenya sebetulnya, tapi kita cekung cembung aja deh ya. Pertama yang pada prisma dulu. Nah, prisma tuh ada yang namanya adalah sudut deviasi, teman-teman. Jadi nanti ada delta M sama dengan beta NP per NM dikurangi dengan 1 gitu. Apa delta M itu? Delta M itu adalah sudut deviasi minimum. Sudut deviasi minimum. Kalau beta apa? Kalau beta tuh dia adalah sudut pembias prisma atau sudut prismanya ini tuh. Sudut pembias prisma. Kemudian ada NP. NP itu berarti indeks bias prisma. Dan ada NM. NM itu adalah indeks bias medium. Jadi medium di sekeliling si prisma itu apa? Kalau udara ya berarti udara gitu. Nah, terus apa sih sebetulnya si si deviasi itu? Deviasi itu intinya adalah seberapa jauh sinar melenceng dari semula gitu. Sinar datang awal dan sinar bias akhir itu tuh kan dia akan melenceng ya. Kalau kita gambarin misalnya ini prisma ya, beta tuh ada di sini posisinya teman-teman, dan dia tuh tidak akan berubah-berubah ya kalau prismanya sama. Nah, kalau ada sinar datang, nanti kan pengennya itu tuh dibiaskan tuh kan lurus-lurus aja nih. Gini kan? Pengen kita ya, pastinya kan kayak gitu. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Nanti dia akan ada ke sini nih sebetulnya. Sorry. Sinar biasnya tuh nanti bakalannya adanya tuh adalah ke sini. Gitu. Nah, kenapa jadi ke situ gitu ya? Nah, itulah indeks bias prisma atau sudut deviasinya gitu. Di sini adalah deviasinya, pembelokannya gitu ya. Jadi seberapa jauh sinar melenceng dari semula, dari sinar datang awal ke sinar akhir pembiasannya. Itu adalah deviasi minimum. Itu di prisma ya, itu bakalan terlalu panjang kalau misalnya kita bahas teman-teman. Oke, mari kita ke lensa ya. Kita lanjutkan ke lensa cekung dan cembung. Nah, di lensa itu tuh sebetulnya tadi ya, si pembiasannya itu tuh bisa kita gambarkan kayak menggunakan si sudut istimewa. Dimana sudut istimewanya ada 3 dan sama-sama aja teman-teman. Gitu ya. Jadi tolong jangan, ayo kita jelasin. Oh tidak, itu akan terlalu panjang teman-teman. Kalau misalkan kita bahas gitu ya. Kita akan kesimpulannya aja deh ya. Nah, oke, tapi sebelum ke kesimpulan mungkin kita pembagian ruangnya aja dulu ya biar kelihatan gitu. Sebetulnya kayak gimana pembagian ruang buat si lensa cembung dan lensa cekung. Ada gambar yang bagus gak ya? Bentar, buat si lensa cembung cekung kayak enggak ya? Enggak ada gambarnya guys. Oke, gak apa-apa. Nah, pertama kita akan bahas dulu lensa cembung. Jadi lensa cembung tuh dia bakalan lebih banyak kemungkinan posisi si bendanya gitu. Kalau tadi cermin cekung ya yang banyak kemungkinan ya. Kalau ini lensa cembung nih yang banyak kemungkinannya tuh. Nah, cembung tuh kayak gini kan ya, dua-duanya cembung ya, gini kurang lebih lah ya teman-teman. Terus kita akan gambarkan gitu. Oh, ini biar kelihatan kita nanti bandingkan di kiri aja ya. Nah, ini kan kalau lensa cembung, dia tuh kan sebetulnya adalah terdiri dari 2 lingkaran kan ya teman-teman.
berarti akan ada F dan M buat si lensa 1 dan lensa 2. Berarti ini F1 nih ke sebelah sini dan ini ada misalnya M1 ke sebelah sini. Berarti ini adalah F2, ini adalah M2 ke sini. Gitu ya. Nah, pembagian ruangannya kayak gimana? Pembagian ruangannya itu adalah macam begini. Kayak kita tarik garis lurus dulu, garis lurus dulu, garis lurus putus-putus. Nih, ruang benda itu tuh adalah ini ya, 1, 2, 3. Misalkan ini adalah depan. Nah, depan belakangnya gimana nih? Kan ini dia nggak ada nggak ada yang kayak tadi ya. Kalau misalnya cermin kan belakangnya berarti yang ketutupan sama sesuatu gitu. Kalau ini kan enggak ya. Lensa tuh dia bisa tembus pandang. Nah, depan belakangnya itu tergantung posisi benda. Kalau kalian ngeletakin bendanya di sini, oh berarti yang kiri itu dia adalah depan. Kalau misalnya teman-teman ngeletakin si bendanya tuh adalah di kanan di sebelah sini misalnya, berarti ini adalah depannya gitu. Jadi ini tuh sangat-sangat fleksibel. Oke, ini berarti ruang 1, 2, 3. Ini adalah ruang 4, teman-teman. Dari sini ke sini, berarti ini adalah ruang 4. Ini tuh berarti adalah ruang benda. Terus ada juga ruang bayangan. Ruang bayangan berarti dia 1, 2, 3 itu dari sini, ini 1. Dan biasanya ini pakai, ini ya, pakai apa? Romawi. Ini ruangan 4. Nah, ini adalah ruangan bayangan yang warna biru ya. Warna merah tuh ruang benda, ruangan itu tuh adalah warna merah gitu. Ini untuk lensa cembung. Terus bagaimana untuk lensa cekung? Bentar, kita tulisnya di sini ada biar lensa cekung kebagian gitu. Tapi kayaknya bakal terlalu mepet ya, guys. Kayak di bawah aja lah. Duh, ribet banget ya. Ntar, kita ini pindahin boleh ke tengahin berarti. Oke. Ini G-nya keambil nih, lensa cembung, bung, 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 bung. Oke, ini pembagian bayangannya ya. Sekarang kita ke lensa cekung, teman-teman semua. Lensa cekung apakah sama aja? Sama aja sebetulnya lah. Mari kita lihat dulu. Ini juga sama sebetulnya, tergantung si bendanya di mana ya, pembagian ruangannya tuh. Lensa cekung. Kalau cekung kan berarti gini ya. Tuh kan ini ngebahas materi aja lama ya, guys. Gitu. Nah, ini misalnya kita tarik garis lurus, putus-putus. Terus di sini jebret gitu. Ini juga sama akan ada F1, ini ada M1, ini F2, ini M2. Sama lah ya. Kita tarik garis lurus nih buat pembagian ruangan. Kayak gini. Kayak ginilah ya, kurang lebih. Terus ruangan bendanya gimana? Ruangan bendanya adalah misalkan ini tadi 1, ini 2, ini 3, berarti di sini adalah 4. Oke, depannya yang mana? Depannya yang ini, teman-teman sekarang. Ini depan, ini belakang. Gitu. Jadi lensa cekung itu tuh cuma bisa ada di ruangan 4 doang, sama kayak tadi ya. Nah, tadi tuh di cermin cembung berarti yang kayak gitu. Kalau misalnya pembagian bayangannya, nah ini benda ya, yang merah tuh benda, inget merah benda. Bayangannya berarti ini ruangan 1 pakai Romawi, ini 2, ini 3, dan ini ke sini semuanya adalah ruangan 4. Ini adalah untuk bayangan. Oke, pembentukan bayangannya gak akan kita gambarin, pokoknya caranya sama-sama aja kayak si yang tadi ya. Lihat ini udah 48 menit guys. Apakah kita bagi dua aja gitu ya contoh soalnya dengan materinya? Gak apa-apa lah ya. Mari kita lanjutkan aja dulu. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jual kesimpulan gak apa-apa deh. Nah, nanti teman-teman gambarin bayangannya sendiri-sendiri lah ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tuh adalah sama, kita akan bikin kayak tadi. Lensa tuh gitu ya. Terus ada ruangan untuk benda, ruangan benda. Terus ruangan bayangan, bayangan. Terus sama sifatnya. Sifat bayangan ya. Sifat bayangan. Nah, lensa itu ada lensa cembung dulu nih yang akan kita bikin si benda dan bayangannya. Kenapa lensa cembung tuh dia bisa ada di 5 posisi, teman-teman?
Bisa di ruang 1, ruang 2, ruang 3, atau di F1 dan di M1 gitu. Sama kayak tadi, F1 tuh dia tidak akan terbentuk bayangan ya. Nah, sekarang ruangan bayangannya sama kayak tadi sebetulnya. Dia akan membentuk 5 kalau dijumlahin. Ruang benda tambah ruang bayangan akan sama dengan 5. Berarti ini akan di ruang 4, ini di ruangan 3, ini di ruang 2 gitu. M1 itu akan sama dengan di M2, teman-teman. Bagaimana sifat bayangannya? Sifat bayangannya lihat ya. Maya itu tadi pasangannya adalah sama tegak ya. Maya tuh dia pasangannya sama tegak ya kan. Jadi kita lihat lagi nih. Maya tuh dia sama tegak ya pasangannya. Ini juga sama, lihat. Ruangan bayangannya dia ada di Ruangan bayangannya dia ada di ruangan 4, di ruangan di belakang si lensa, berarti dia akan maya, teman-teman. Berarti maya terus tegak, dan kalau maya tegak dan di ruangan bayangannya dia ada di ruangan keempat, berarti kan bakalan diperbesar ya, karena ruangan bayangan dia lebih besar daripada ruangan benda. Terus yang kedua, di sini bayangannya itu ada di ruangan yang ketiga. Ruangan ketiga dia kan masih di depan kan, berarti nyata nih. Nyata tuh pasangannya sama terbalik. Dan dia akan tetap di zoom ya teman-teman. Kenapa? Karena ruang bayangannya di ruangan 3, sedangkan bendanya di ruangan 2. Yang ke selanjutnya dia akan nyata juga. Kenapa? Karena bayangannya ada di depan cerminnya, bukan di belakang. Sorry, di depan lensa. Dan dia akan terbalik. Kenapa terbalik? Karena pasangan nyata itu dia terbalik dan dia akan diperkecil. Kenapa diperkecil? Karena dia ruangan bayangannya lebih kecil di ruang 2 daripada ruang benda di ruangan 3. F1 dia tidak akan punya sifat bayangan, di M1 itu akan nyata. Kenapa nyata? Karena ya M1 dan M2 itu tuh dia ada di depan ya, di depan cermin. Terus dia di depan lensa, nyata tuh terbalik, dan terbalik tuh dia bakalan sama besar kalau misalnya di M1. Oke, terakhir. Cermin cembung berarti ada kok cermin terus ya? Lensa cekung. Lensa cekung itu cuma bisa di ruangan 4 bendanya, berarti si bayangannya bakalan ada di ruang 1. Lihat, 4 ke 1 berarti akan diperkecil ya, diperkecil. Masalahnya sekarang apakah dia nyata atau maya? Lihat, ruang bendanya di 4, bayangan yang pertama itu dia ada di belakang ya, di belakang si lensanya. Berarti dia akan maya, teman-teman. Maya tuh hubungannya sama tegak, pasangannya sama tegak. Udah deh, ini adalah untuk yang lensa. Gitu ya. Oke, rumusnya apa? Rumusnya sebetulnya sama, dia masih 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen gitu ya. Cuma ada tambahan biasanya P sama dengan 100/F. Gitu. P itu apa? P itu adalah dioptri atau kekuatan lensa. Kekuatan lensanya. Terus F itu apa? F itu adalah ya fokus tadi ya, fokus lensa. Oke, tanda positif negatifnya apakah teman-teman perlu kita tuliskan lagi? Sebetulnya sama aja, tapi gak apa-apa deh ya, kita tulis boleh ya. Takutnya lupe. Nih, R itu tuh akan bernilai positif. Ini R dan F sama ya. R dan F itu tuh akan bernilai positif kalau misalnya adalah lensa cembung. Dan negatif kalau misalnya dia adalah lensa cekung gitu. Terus untuk S aksen itu akan bernilai positif kalau misalnya bayangannya di belakang. Oke, ini kebalikannya tadi ya. Bayangannya di belakang. Kalau bayangannya di belakang lensa berarti dia bakalan nyata ya. Nyata tuh sama apa? Nyata tuh dia sama sama apa sih tadi tuh nyata tuh? Aduh, sorry teman-teman. Nyata tuh sama terbalik, sorry ya. Terbalik. Kalau misalnya ada negatif tuh berarti bayangannya ada di depan. Ada di depan. Kalau bayangannya di depan berarti dia akan maya dan tegak gitu. Maya tuh pasangannya sama tegak. Udah deh, teman-teman.
Sekarang mari kita lanjutkan ya ke difraksi. Duh, ini baru difraksi nih. Dan udah mau 1 jam. Kayaknya kita pisah aja ya materi buat si ini, dan nanti part 2-nya itu adalah khusus ke soal-soal gitu ya, biar biar mantap gitu, biar gak terlalu panjang kalian nontonnya. Yang kedua itu ada, yang ketiga ya, sorry. Ada difraksi atau pelenturan, ini kita cepet aja. Pelenturan, difraksi itu sebetulnya apa gitu. Difraksi itu adalah terjadi ketika si gelombang melewati celah sempit. Gelombang melewati celah sempit. Celah sempit gitu. Dan difraksi itu ada 2, teman-teman. Ada difraksi pada celah tunggal. Celah tunggal tuh artinya apa? Celah tunggal tuh artinya celahnya ada 1. Dan ada difraksi pada kisi. Kita lanjutin langsung aja ya. Difraksi pada kisi. Kalau kisi itu apa? Celahnya banyak, berarti banyak celah gitu. Pada celah tunggal dia akan ada pola terang dan pola gelap. Pola terang. Pola terangnya rumusnya kayak gimana di celah tunggal? Celah tunggal itu berarti bakalan D sin theta sama dengan N tambah 1/2 lambda gitu. Kalau misalnya di kisi pola terangnya gimana? Pola terangnya berarti D sin theta sama dengan N lambda. Ini adalah pola terang. Terus ada juga bakalan terjadi pola gelap. Kalau pola gelap bagaimana? Pola gelap tuh adalah D sin theta sama dengan N lambda. Ini dibalikin aja ya. D sin theta sama dengan N lambda atau sorry teman-teman, kayaknya ini kita harus kebawahin dulu ya. Pola terang tuh dia selain D sin theta sama dengan N tambah setengah lambda di celah tunggal, itu tuh bisa jadi DY per L ya. Sama dengan N tambah setengah lambda gitu. Kalau di sininya berarti sama aja, berarti DY per L sama dengan N lambda. Itu di pola terangnya. Terus di pola gelapnya ini D sin theta sama dengan N lambda atau DY per L sama dengan N lambda gitu. Ini pola gelapnya sama ya. Pola gelap. Nah, masalahnya pola gelapnya ya tinggal dibalikin aja. Ini berarti D sin theta sama dengan N tambah 1/2 lambda gitu. Kalau ini berarti DY per L sama dengan N tambah 1/2 lambda gitu. Jadi ini tinggal dibalikin aja ya. Nih, ini sama ini kan dia cocok ya. Ini sama ini dia cocok. Sama-sama aja gitu. Jadi kalau ingat pola terang, pola gelap ya tinggal dibalikin nantinya gitu. Kalau ingat-ingat lagi tunggal tuh berarti celahnya 1, ini tuh kisi tuh dia celahnya banyak. Celahnya banyak tuh segimana banyak ya? Banyak lah pokoknya lah ya. Dimana nanti ada rumus tambahan nih di celah banyak tuh. Ada D sama dengan 1/N. Dia bukan cuma di pola gelap atau pola terang ya. Dia tuh ada di dua-duanya gitu. Apa itu D? Mari kita tulis. D itu apa sih? D itu adalah lebar celah teman-teman. Lebar celah. Satuannya meter ya. Y itu apa? Y itu adalah jarak dari gelap atau terang ke pusat. Jarak gelap ke N atau terang ya. Jarak gelap atau terang ke N ke terang pusat. Karena kan kalau misalnya ada pola difraksi di layar, itu tuh dia akan ada terang pusat yang terang banget, terus nanti pinggir-pinggirnya tuh gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, nah gitu. Terus kalau N tuh dia ordenya dimulai dari 1 ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lambda tuh dia adalah panjang gelombang. Panjang gelombang, satuannya itu adalah meter. Terus L itu adalah jarak dari celah ke layar. Jarak dari celah ke layar. Satuannya adalah sama, yaitu meter. Gitu. Beres deh ini difraksi. Selanjutnya yang keempat. Ayo kita semangat. Ada 4, 5, 6. 3 lagi ya. Yang keempat itu tuh adalah interferensi cahaya. Nah, kalau interferensi apa? Kalau interferensi itu dia adalah gabungan 2 atau lebih cahaya. Sebentar. Ini tuh adalah gabungan
2 atau lebih cahaya. Nah, apakah bisa nih ya, kan kalau misalnya gelombang dia melewati 2 celah nih misalnya, berarti kan dia akan ada ini gelombang, terus ini gabung nih, berarti gabungan antara difraksi dan interferensi. Boleh, boleh sama-sama aja gitu, bisa gitu ya maksudnya. Jadi kalau misalnya, si cahaya-cahaya dari hasil difraksi itu berinterferensi, asik, boleh juga gitu. Bisa gitu. Nah, interferensi cahaya di sini biasanya yang dibahas itu adalah interferensi celah ganda ion gitu ya. Jadi celahnya cuma ada dua. Kalau tadi ada celah tunggal, satu doang celahnya dan ada celah banyak. Kalau di interferensi cahaya ini dia cuma ada satu yaitu interferensi celah ganda ion. Celah ganda ion. Jadi sebetulnya dari satu sumber cahaya ya teman-teman, misalnya dari lampu atau dari senter gitu, tapi senternya dia melewati dua celah gitu. Nanti bakal ada pola terang gelap, sebetulnya ini sama-sama aja. Nah, pola terangnya kayak gimana? Pola terang kita bandingkan dengan pola gelap ya. Dia akan D sin theta sama dengan N lambda. Ini tuh kan sebetulnya kayak pola terang di difraksi pada kisi ya. Nih, difraksi pada kisi itu tuh adalah D sin theta sama dengan N lambda atau DY per L sama dengan N lambda. Yang bedanya di sini di pola gelap. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau tadi D sin theta sama dengan N tambah setengah, ini tuh sekarang N min setengah lambda, teman-teman. Bedanya ini doang. Berarti ini DY per L sama dengan N min 1/2 lambda. Begitu. Ini sama ya, si bagian D itu apa, Y itu apa, L itu apa, N itu apa, lambda itu apa, sama keterangannya sama yang di atas. Begitu. Oke, kita lanjut ke yang kelima, ada polarisasi atau pengkutuban. Nih, yang kelima tuh ada polarisasi, polarisasi atau pengkutuban. Apa sih polarisasi atau pengkutuban tuh? Dia tuh artinya adalah pengurangan intensitas cahaya ya. Pengurangan, pengurangan intensitas, intensitas cahaya. Kenapa bisa berkurang? Karena berkurang. Apa sih? Karena berkurang komponen gelombangnya. Komponen gelombangnya. Nah, ini contohnya gini nih ya. Nih akan aku tunjukkan suatu video. Bentar, tapi apakah bisa atau tidak ya, teman-teman? Sebentar nih videonya. Nah, ini nih ya, nih. Lihat. Nah, ini tanpa kacamata polarisasi, ini dengan kacamata polarisasi. Lihat. Jadi kelihatan ikan-ikan di laut kan? Ikan-ikannya jadi kelihatan dibandingkan saat tidak menggunakan polarisasi. Nih, tadi kan kelihatannya gini ya, kita gak lihat itu ada ikan-ikan di dalam kan, karena silau gitu. Terus ketika kita udah pakai kacamata yang terpolarisasi, itu tuh dia gambarnya jadi kayak gini, jadi jelas tuh ikan-ikan, ada ikan-ikan di dalamnya kelihatan. Itu tuh ada pengurangan intensitas cahaya. Asalnya dia terang banget gitu ya, silau, dia berubah jadi gelap gitu, intensitas cahayanya berkurang, makanya dia jadi terlihat teman-teman, si ikan-ikan yang ada di dalam kolamnya gitu. Biasanya apa, di polaroid gitu biasanya, atau di kacamata hitam. Itu juga sebetulnya adalah proses polarisasi. Apa sih rumusnya gitu? Rumusnya itu adalah I1 akan setengah dari I0. Artinya intensitas cahaya intensitas cahaya yang terlihat itu akan setengah dari intensitas cahaya awal ketika kita tanpa melihat pakai si kacamata polaroid tadi atau kacamata terpolarisasi. Kalau ada banyak gimana? Bisa juga I2 tuh adalah I1 dikalikan dengan cos kuadrat theta gitu teman-teman. Nah, kok di sini ada theta gitu? Ada lah. Apa itu theta? Theta tuh dia ya biasa ya, sudutnya dia tuh sudut antara dua sumbu. Sudut antara dua sumbu. Begitu. Oke, satu lagi ya. Materinya satu lagi, nanti contoh soalnya kita akan di video selanjutnya ya, teman-teman, karena ini terlalu panjang videonya. Yang keenam itu ada dispersi cahaya. Dispersi. Dispersi itu apa? Dispersi itu ada sorry.
Dispersi itu adalah penguraian. Dispersi atau penguraian ya. Penguraian, diuraikan. Apa sih sebetulnya yang diuraikan? Contohnya itu adalah ya, teman-teman, contohnya ada pelangi ya. Atau bentar dulu deh, kita bahas dulu cahaya. Cahaya itu kan sebetulnya ada dua ya. Ada polikromatik. Kromatik artinya apa? Polikromatik itu dia cahayanya terdiri dari banyak warna. Terdiri dari banyak warna. Terdiri dari banyak warna. Terus ada monokromatik. Monokromatik. Kalau monokromatik apa? Monokrom gitu ya. Berarti cuma satu warna doang. Terdiri dari satu warna. Terdiri dari satu warna aja. Gitu. Terus maksudnya dispersi itu apa? Maksudnya dispersi itu adalah kayak ketika contohnya itu adalah pelangi ya. Contohnya tuh adalah pelangi. Nah, pelangi itu kan sebetulnya dia datang dari cahaya monokromatik. Cahaya matahari doang. Nih, dari cahaya monokromatik dia tuh dibiaskan ya atau diuraikan oleh si tetes hujan. Makanya dia akan ada jadi Meiji Kuhibinio. Nih ya, misal jadi Meiji Kuhibinio gitu. Jadi polikromatik. Diuraikan asalnya tadi dia cuma satu cahaya doang gitu. Ini misalnya cahaya matahari ya. Cahaya matahari itu dia cahaya monokromatik. Nah, dia setelah diuraikan itu jadi polikromatik, yaitu jadi Meiji Kuhibinio. Meiji Kuhibinio atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu gitu. Nah, kenapa sih jadi kayak gini dan urutannya kenapa merah dulu gitu? Karena merah tuh dia sudut deviasi paling kecil. Itu tuh di bagian tadi ya, deviasi-deviasi tadi di yang prisma-prisma tadi. Nah, sudut deviasinya kalau cahaya merah itu tuh dia paling kecil sudut deviasinya, dan ungu itu tuh sudut deviasinya paling besar. Di dispersi cahaya ini ada 3 persamaan, yaitu sigma W, delta W sama dengan NW dikurangi 1 dikalikan dengan beta. Nanti kita jelasin itu apa. Terus ada psi, itu adalah delta U dikurangi delta W. Terus juga ada yang namanya psi itu bisa dicari dari NU min NM dikalikan dengan beta. Oke, kalian pasti kepo kan apa sih maksudnya gitu. Nah, maksudnya adalah kayak DW ini tuh adalah deviasi warna, sudut deviasi warna apapun yang kalian mau. Misalnya pengen warna hijau, berarti ini deviasi sudut deviasi warna hijau gitu. Terus NW itu apa? NW itu adalah medium. Medium atau indeks bias deh ya. Indeks bias dari warnanya. Indeks bias warna gitu. Terus beta ini apa? Beta tuh itu adalah sudut pembias prisma kayak tadi ya. Sudut pembias prisma. Terus sama ya, kalau misalnya ada delta U, yang U berarti dia adalah ungu ya. Warna ungu. Kenapa harus ke ungu? Karena ungu tuh dia yang paling tadi, yang paling besar sudut deviasinya. Jadi kita pakai perbandingan ungu. Bentar, atau delta U itu adalah sudut ya benar, sudut deviasi ungu ya. Deviasi warna ungu. Jadi kalau ada U tuh ungu, W itu warna, M tuh dia adalah sudut deviasi yang warna merah gitu. Terus psi ini apa? Psi itu adalah sudut dispersinya. Sudut dispersi. Begitulah teman-teman. Sekian dulu ya untuk materi hari ini. Nanti kita lanjutkan ke contoh soalnya di video setelah ini nih. Kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.